pemirsa Berita Satu, apa kabar? Senang bisa jumpa lagi tentunya bareng sama kita berdua dari Amerika Serikat. Ada saya Vina Muptadi dan ada siapa di sebelah? Bersama saya juga Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa She Magazine? Kalau lagi pandemi ini pasti ada tren baru ya? Iya dong. Entah itu apa, pokoknya keluar aja ide sebuah tren baru. Apa yang ada nih sekarang, Vin? Kreatif banget ya. Kalau tahun lalu mungkin ingat ada Dalgona Coffee ya kan. Nah sekarang tren kulinernya adalah croffle. Tahu nggak croffle, Yan? Apa itu? Croffle, kronya croissant, terus vel-nya waffle ya kan, croffle. Kombinasi. Jadi, nah kalau misalnya penasaran cara bikinnya pemirsa, kalau punya croissant gitu kan, nah itu ditaruh aja tuh di alat pembuat waffle ya kan, terus dipencet, intinya cuma dibikin kayak shape waffle jadi agak crunchy gimana gitu. Aduh, jadi trending kuliner ya. Ya mungkin juga pengalihan dan mudah-mudahan kita juga bisa nggak usah keluar gitu. Jadi bikin sesuatu di rumah aja. Dan tentunya di She Magazine selalu diupdate dengan News Flash. Kathy Hochul menjadi gubernur perempuan pertama New York. Ia menggantikan Andrew Cuomo yang mengundurkan diri setelah tersandung skandal pelecehan seksual terhadap sedikitnya 11 perempuan. Jenazah penyanyi dan penari kelahiran Amerika Josephine Baker yang meninggal pada 1975 akan diangkat dari Monaco dan dikebumikan di Monumen Pantheon, Paris. Ia menjadi perempuan kulit hitam pertama yang mendapat penghormatan itu. Simone Biles dinobatkan sebagai atlet paling laku 2021 oleh Sports Pro. Perempuan 24 tahun yang telah mengumpulkan puluhan medali ini meninggalkan Nike karena misi yang tidak sejalan dan memilih bergabung dengan Atleta. Pemirsa, seperti biasa di She Magazine akan hadir profil perempuan yang inspiratif. Kali ini kita akan ketemu sama Dian Alian, seorang diaspora Indonesia di San Jose, California, yang mendirikan sebuah yayasan bernama Give Light Foundation. Yayasan ini telah mendirikan rumah yatim piatu bagi para anak-anak korban dari peperangan, bencana alam, dan kemiskinan di 11 negara. Nah, saya yakin bahwa tsunami itu terjadi adalah caranya Allah untuk mengarahkan saya ke tujuan hidup saya. Tsunami itu epicenternya paling dekat dengan kampung halaman saya, mungkin sekitar 100 km. Kehilangan sekitar 40 anggota keluarga karena bencana tsunami yang melanda Aceh Desember 2004 menggerakkan hati Dian Alian untuk mendirikan Give Light Foundation. Dan di kampung halaman saya aja ada sekitar 30.000 anak yatim. Misi yayasan yang didirikan oleh diaspora Indonesia di San Jose, California ini adalah membangun rumah dan masa depan bagi anak-anak yatim piatu. Dian mendirikan rumah Give Light pertama di Aceh tahun 2005 di atas tanah yang didonasikan pamannya. Walau tak pernah mengelola organisasi nirlaba, namun Dian yakin dengan niat baik, impian yang jelas dan mulia, banyak yang akan membantunya. Karena saya seorang muslim dan saya yakin, seperti semua muslim yang lain, bahwa membantu yang orang susah itu adalah kewajiban kita. Dan untuk anak yatim itu lebih lagi. Di Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa membantu anak yatim adalah mulia di sisi Allah. Kini Give Light sudah memiliki 5 rumah dan ada di 11 negara termasuk Meksiko, Nepal, Palestina, menyantuni lebih dari 1.000 anak yatim piatu korban bencana alam, perang, atau kemiskinan ekstrim. Inilah yang membuat Aparna Khan, salah satu relawan Give Light, tak henti membantu selama 8 tahun. And I was very touched by the story, and I really wanted to help our kids and to build homes for them. And I'm really glad that I'm part of Give Light, and it gives me some kind of happiness, satisfaction that I'm giving something for the kids. Mengelola rumah yatim piatu di berbagai negara tentunya memerlukan biaya tak sedikit.
Namun yayasan ini dapat berkembang karena peran serta banyak pihak termasuk anak-anak penghuni panti. Seperti dijelaskan Rehmat Carol, salah satu pengurus Walkathon, lomba jalan dan lari virtual yang diadakan Give Light untuk mengumpulkan dana. We decided to get the kids involved, the kids at all the different orphanages globally. Give Light's mission to raise money for orphans and promote a week-long walkathon to see which teams could walk the most amount of miles and also collect the most amount of donations. Anak-anak penghuni rumah Give Light yang telah dewasa kini juga membantu sebagai relawan ataupun memberi donasi. Jadi, it's a beautiful ecosystem karena kalau kita melakukan sesuatu dasarnya adalah dengan cinta kepada Allah, cinta kepada manusia, itu hati bisa melihat. Give Light terus menebarkan cahayanya dengan membangun rumah-rumah bagi anak yatim piatu di seluruh dunia. So, my dream is to build and help 10,000 orphans around the world before I die. Dari San Jose, California, Zulfian Bakar, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Semoga apa yang dilakukan oleh Dian tadi bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, sekaligus juga tentunya menginspirasi para perempuan di mana saja. Mudah-mudahan, karena mereka sangat membutuhkan yayasan-yayasan seperti ini, terutama bagi anak-anak yatim piatu di seluruh dunia. Dan tentunya She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. Welcome back to the She Magazine, sharing and empowering. Masih ingat nggak waktu atlet-atlet Indonesia, pahlawan-pahlawan Indonesia di Olimpiade pulang ke Indonesia disambut baik oleh Presiden juga warga Indonesia. Nah, di Amerika juga sama, juga atlet-atlet peraih medali dan juga pahlawan dari negara ini juga disambut oleh warga setempat. Dan ada satu cerita tentang Sunisa Lee, warga asal Twin City atau Saint Paul di Minnesota. Dia adalah peraih medali emas, medali perak, medali perunggu di cabang senam Olimpiade. Luar biasa sekali loh perjalanan Sunisa Lee ini. Dia ini berasal dari komunitas Hmong ya. Dan kemenangan keberhasilan Lee ini juga merupakan berkat gotong royong dari komunitas Hmong yang ada di Amerika, terutama di wilayah setempat. Langsung aja pemirsa, kita lihat bagaimana cara komunitas Hmong yang berasal dari Asia Tenggara dan mengungsi ke Amerika ini dalam menyambut kemenangan Lee. Rasa bangga warga terlihat saat menyambut pulangnya pahlawan mereka, atlet 18 tahun Sunisa Lee, peraih emas cabang senam kategori semua alat pada Olimpiade Tokyo. She's our Hmong Mulan. She brought honor to us all, so we are extremely proud of her. Menurut perkiraan Midwest Gymnastics Center di Lille, Canada, Minnesota, tempat Sunisa berlatih, butuh sekitar $100.000 untuk menempa seorang atlet kaliber Olimpiade. Ini mencakup latihan dan perjalanan ke berbagai kompetisi nasional dan internasional. You know, the biggest thing about raising somebody to this level is you got to spend a lot of time and a lot of money because it's expensive. Yeah, a lot of sacrifice. Nobody expects her to go to the Olympic, but I think people not only that they see the potential, but I think because I believe in her. My wife believes in her, and our friends, they believe in us, saying that, okay, if John is pushing her and he needs help, we help him. Suku Hmong berasal dari kawasan pegunungan di Vietnam, Laos, dan Thailand. Mereka yang mengungsi dari Laos ke Amerika Serikat pasca Perang Vietnam, miskin dan tidak punya apa-apa. Tapi mereka punya bekal tradisi saling membantu yang sangat kuat. Because of that, when, for example, John Huan Lee and his wife need some financial assistance, so the Hmong community help them. That's why we can live together and we can promote progress in our society. Maraknya kekerasan dan sentimen terhadap warga Asia di Amerika selama pandemi mengungkit sanksi. Bisakah hidup harmonis dalam perbedaan ras? Tapi Dr. Dao yakin prestasi Sunisa bisa menjembatani ketegangan itu.
And when she received the gold medal, the world started to respect not only the Hmong, but all the Asian. Sunisa Lee's win, it's a win to all America in the United States. It's a win to Minnesota. It's a win to the east side of St. Paul. It's a win to the Hmong community. Dari St. Paul, Minnesota, VOA. Itulah kemenangan Sunisa Lee, juga merupakan kemenangan bagi semua, termasuk bagi warga imigran. Nah, bicara soal kelompok imigran, pemirsa, kita akan lihat bagaimana nih perjalanan perjuangan hidup dari keluarga imigran yang dari Lebanon. Keluarga Khalife pindah ke Amerika pada 1980-an, mengungsi dari Lebanon yang berkecamuk karena perang. Keuletan dari keluarga ini meraih sukses akhirnya dan membawa sukses bagi kedua anak perempuannya yang berbisnis mainan anak edukasi yang bernilai jutaan dolar. Rosie Khalif kini konsultan bisnis dan pengusaha sukses. Tapi masa kecilnya penuh cobaan. Ia dan keluarganya bermigrasi ke Amerika Serikat dari kecamuk di Lebanon pada pertengahan 1980-an. My mom opened the envelope and it said, "Congratulations, you have won the United States Green Card Lottery." And from that moment, our whole life changed, truly. I mean, there's 4 of us, we all went to college. Many of us had even beyond. My brother's a lawyer, Donna went to Harvard Business School. Mereka tinggal berdempetan di apartemen mungil, tidur di kasur tiup. Tapi itulah yang membuat keluarga ini semakin erat. Immigrant life, right? It was just what you had to do to get by. My dad worked 2 jobs, my mom worked 2 jobs. As soon as my siblings could start working, they started working. Ayah Rosie seniman. Tanpa uang untuk bisa membeli mainan, ia menggunakan tangannya untuk menghibur anak-anak dengan prakarya. Kreativitas itu menginspirasi Rosie dan kakaknya Donna untuk memulai bisnis Surprise Ride. That would give us a break from life. They would teach us things. We would do experiments with him. We realized that kids today are growing up glued to their screens without this creative outlet that we know is so valuable. Setiap bulan pelanggan mendapatkan paket berisi proyek kejutan untuk anak-anak. Gagasan ini masuk dalam seleksi Shark Tank, program televisi di mana pengusaha berkesempatan mendapat investor. Tapi Rosie dan Donna urung mengambil tawaran itu. And we weren't sure if our business was going to survive. We weren't sure if we had the right capital. We didn't have the right advisors. Namun penampilan di TV mendongkrak penjualan. Produk mereka laku hingga $500,000 dalam 1 pekan saja. Setelah mendapat investor, Surprise Ride mulai merambah toko-toko. Tahun 2021, kakak beradik ini memutuskan menjual bisnis beromset jutaan dolar tersebut. We feel a sense of responsibility to give back and to women founders, to immigrants, because I think they also don't quite know what is needed to raise capital and to grow their businesses. Donna dan Rosie membantu pengusaha perempuan, terutama imigran, menyusun presentasi untuk investor dan melayani pelanggan via telepon. Mereka juga bekerja untuk organisasi nirlaba yang membantu pengusaha baru mengarungi dunia bisnis. Dari McLean, Virginia, VOA. Kita selalu percaya bahwa keuletan dan kerja keras selalu membuahkan hasil ya. Betul sekali, dan ini juga semakin membuktikan bahwa negara Amerika ini dibangun oleh imigran. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di She Magazine. Kita masih di She Magazine, sharing and empowering, dan kami akan sharing tentang perempuan-perempuan yang mendobrak batasan di Afrika, pemirsa. Sektor pertambangan di sana sebenarnya sangat diandalkan ya, tapi sayangnya perempuan ini masih menghadapi banyak sekali hambatan ataupun batasan.
Oleh karenanya, ada sebuah upaya dari Nirlaba, organisasi yang membantu para perempuan ini untuk memberikan bimbingan dan pelatihan untuk masuk ke industri pertambangan. Berikut laporan dari tim VOA. Bailey Sebetlele adalah ahli geologi di pertambangan emas Harmony Gold Mining. Pertambangan tampaknya merupakan pilihan karir alami bagi perempuan 29 tahun ini yang punya minat di bidang sains dan eksplorasi. Tapi perempuan hanya mencakup kurang dari 15% dari angkatan kerja pertambangan di Afrika Selatan dan menyesuaikan diri tidaklah mudah. I had to go underground on my own, do the actual work. I got this other man telling me that, no, Bailey, we're not going to listen to you. You're young enough to be my daughter or my granddaughter, so I'm not going to listen to you. Bailey sudah 6 tahun menjalani karirnya dan menurutnya ia telah membangun kepercayaan dengan rekan-rekan prianya. Tapi jalannya bisa lebih mudah bila lebih banyak dukungan. Itu sebabnya organisasi Nirlaba Women in Mining South Africa meluncurkan program bimbingan untuk kaum perempuan. I think that it can become a very lonely journey when you're in these very, very male-dominated industries, and without having some sort of support or guidance, it can force you to leave the industry a lot quicker than you should. So there was definitely a need for mentorship. Pertambangan sudah lama didominasi kaum pria di Afrika Selatan. Hingga tahun 1996, perempuan tidak dapat bekerja secara legal di tambang bawah tanah. Organisasi pengusaha bernama Minerals Council South Africa melakukan survei dan melihat sejumlah hambatan yang dihadapi kaum perempuan di industri tambang. Though it was generally positive, there were still comments around issues of inadequate physical infrastructure, things like those unisex toilets, and again, PPE, which is suited for women. Selain alat pelindung diri, menurut Bailey sulit juga menemukan sepatu boot kerja yang kecil untuk ukuran kakinya. Menurut Minerals Council, perusahaan kini mengadaptasi peralatan dan lingkungan untuk memastikan keselamatan perempuan di pertambangan. Sementara Women in Mining berusaha meningkatkan jumlah perempuan di industri pertambangan dengan menyediakan buku-buku tentang karir tambang. Bagi Bailey, memiliki mentor perempuan untuk membahas tantangan sehari-hari di tempat kerja membuat perbedaan besar. Bailey juga melihat kemajuan para perempuan di sektor tambang sangatlah membesarkan hati. For instance, in our corporate office, now with the new appointments, you're seeing women, you're starting to see women occupying those strategic positions. You're starting to see young women taking up space. So I think any young woman can do it with the right guidance and with the right mindset as well. Umpan balik positif dari 42 peserta tahun ini membuat Women in Mining berencana memperluas programnya. Organisasi ini sedang berupaya memulai bimbingan bagi perempuan di pertengahan karir yang ingin menapaki jenjang karir di perusahaan pada tahun depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Vina, kamu kan orang Jawa. Katanya kalau orang Jawa tahu atau misalnya bisa juga yang namanya seni menembang. Kamu bisa nggak? Bisa nonton, bisa menikmatinya, memuji dan menghibur, tapi nggak bisa melakukannya. Emang siapa yang bisa di sini? Kalah kamu dong dengan orang Amerika yang justru ternyata di sini mereka ada komunitasnya. Mereka belajar menembang atau melantunkan atau tembang-tembang Jawa ini walaupun di masa pandemi seperti ini. Wah, hebat banget ya, dan mereka melakukannya secara virtual dalam acara yang difasilitasi oleh KBRI. Pemirsa penasaran nggak kayak apa sih orang Amerika nembang langgam Jawa? Yuk kita lihat. Rujak nanas pantas dan wadahi gelas, tiwas-tiwas ngakui wong ora waras yo lan. Jackery Kim, warga Amerika ini, menyanyikan tembang Asmorondono Pelok Patet Barang dengan suaranya yang merdu dan penuh penjiwaan. Ya, sulit sekali. Kalau Pelok Barang ada range vokal yang ada nada tinggi sekali dan nada bawah, jadi susah cari semua nada itu.
Malam itu, Jack tampil dalam acara pagelaran virtual kelas nembang Jawa yang kedua yang diselenggarakan atas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Washington DC. Pada saat tahun 2020 kelas gamelan dimulai di awal-awal bulan Agustus, seperti itu ya, Agustus, September. Kami mencari-cari pelaksanaan pengajaran untuk mengajarkan menyinden lagu langgam Jawa. Itu tidak ada satupun. Jadi kami bisa katakan ini adalah kelas pertama menyinden langgam Jawa pertama di dunia yang diselenggarakan secara virtual. Di bawah bimbingan guru gamelan Kedutaan Besar Republik Indonesia Muryanto, para murid kelas nyinden Jawa bertemu secara virtual sekali seminggu sejak 4 bulan yang lalu. Latar belakang para murid kelas gamelan bermacam-macam. Ada seorang guru asal Malaysia, ahli kimia, dan programmer komputer. Ada dari mereka yang pernah mempelajari atau memainkan gamelan seperti Jack Arikin. Ada juga yang sedang mempelajari musik dangdut seperti Andrea Decker dari California, yang malam itu menyanyikan tembang Sinom Parijoto Pelok Patet 6. Mereka itu bisa menampilkan dengan menjiwai lagu tersebut. Bayangkan mereka bicara bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Selain warga Amerika, kelas nembang virtual ini juga diikuti oleh beberapa warga Indonesia di Amerika. Karena orang Jawa harus nguri-nguri budaya Jawa. Jangan dilupakan, karena orang Amerika aja semangatnya seperti itu, apalagi orang kita. Pagelaran nembang Jawa virtual ini diakhiri dengan harapan pandemi segera berakhir sehingga peserta bisa bertemu tatap muka dan nembang bersama diiringi gamelan. Dari Washington DC, Supriyono, VOA. Pemirsa, apa yang dilakukan sama teman-teman diaspora, termasuk juga warga Amerika, tadi menunjukkan bahwa siapapun bisa mengapresiasi Indonesia, meskipun jauh dari tanah air. Menarik sekali ya, dan mereka tetap aktif walaupun di masa pandemi ini. Dan gimana tadi liputan-liputan menarik dan cerita-cerita dari She Magazine, semuanya kita sharing di sini dan juga untuk empowering semuanya, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC undur diri. Dan saya Vina Muptadi dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Jangan lupa protokol kesehatan pemirsa, jaga jarak, oke, dan maskernya. Dan sampai jumpa lagi minggu depan hanya di She Magazine, sharing and empowering. Bye!